Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ayah bunda, bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, para pejuang subuh, mari pagi ini kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Ikuti saya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah wallahu akbar. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu majlis taklim yang ada di lingkungan masjid tercinta kita. Yang saya muliakan aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, mungkin juga Pak Camat, aparat Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama Indonesia. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya cintai pengurus Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu, tidak bosan dan jenuhnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang maha pengasih yang tidak pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tidak terbilang. Bahagia rasanya umur kita masih dipanjangkan oleh Allah, ketaatan kita masih berada, walaupun kita tahu ayah bunda bapak ibu, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan kepada Allah, berkurang iman itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Makanya dari kecil beliau sudah diberi gelar Al-Amin, anak yang jujur, anak yang amanah, tidak ada dusta di antara kita. Beliau walaupun dari kecilnya hidup sangat luar biasa perjuangannya, ditinggalkan ayah dan bunda, tapi beliau tetap istiqomah untuk dalam kejujuran dan kebenaran. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Dan kita tahu beliau adalah suami teladan, contoh bagi kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap jiran dan tetangga. Luar biasa, dimanapun beliau tinggal, semua orang cinta dan sayang kepada beliau. Beliau ajarkan kepada kita ayah bunda
bagaimana berbangsa, bernegara, bahkan sampai 2/3 dunia beliau kuasai dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berharap 2024 para pemimpin, para pejabat yang akan kita pilih dan duduk nanti semuanya betul-betul ikut jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, pagi ini saya ingin berbicara tentang kita saja umat Islam. Sebagaimana dikatakan, la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Walal jamaah illa bil qiyadah, tidak ada jamaah ayah bunda kecuali dengan kepemimpinan. Walal qiyadah illa bit ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Hari ini kita umat Islam Indonesia khususnya diuji oleh Allah, walat ta'ah illa bil Islam, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan Islam. Intinya apa? Wajib hukumnya kita umat Islam agar bagaimana undang-undang agama yang kita inginkan ini, agama yang kita anut ini dihargai dan dimuliakan di negara ini. Bagaimana caranya? Makanya pilihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul beriman. Pemimpin yang beriman itu subuhnya ke masjid berjamaah. Pemimpin yang beriman itu dia selalu tawaduk, rendah hati, mengatakan yang hak, mengatakan kebenaran. Dia tidak menjadi penjilat, pengkhianat, bermuka dua. Dan kita merindukan itu semuanya. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, saya ingin mengajak merenung di pagi ini. Mohon maaf, saya pernah saya baca dalam sabda baginda Nabi, apa kata beliau buat kita umatnya sebagai renungan, inna baina yaday sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu, kata beliau, apa tanda hari kiamat itu? Zuhurul qalam, tampilnya pena-pena, munculnya pena-pena. Beliau mengucapkan ayah bunda bapak ibu dengan cara universal, umum, tidak secara eksplisit. Begitu hebatnya baginda Nabi Rasul kita. Beliau menyampaikan bahwasanya nanti ketika kiamat mau datang akan muncul peperangan dengan pena. Artinya apa? Beliau tidak mengatakan dengan WhatsApp, beliau tidak mengatakan dengan Facebook, beliau tidak mengatakan dengan TikTok, beliau tidak mengatakan dengan Twitter, beliau tidak mengatakan dengan Instagram dan lain sebagainya, tapi beliau ucapkan ayah bunda, nanti akan terjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa, tampilnya pena-pena. Makanya sehari ini umat Islam Indonesia dengan adanya saudara-saudara kita hari ini di Palestina, kita tahu penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Betul Bapak Ibu? Benar tidak? Apa yang mereka rasakan hari ini, mungkin hari ini kita di Palembang masih bisa subuh berjamaah di masjid yang indah ini. Mereka, bahkan informasi yang baru saya dengar dalam minggu ini, Masjidil Aqsa yang kita muliakan, yang diagungkan, itu dijadikan tempat mereka pesta dalam minggu ini dengan cara bermain musik di dalamnya. Mereka hinakan, mereka larang kita umat Islam untuk menunaikan ibadah jamaah, padahal disitulah kekuatan Islam. Mohon maaf ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan, saya merindukan dulu sebelum pulang ke Indonesia, sebelum selesai saya kuliah, apa yang saya rindukan bapak ibu? Yang saya rindukan adalah ketika umat Islam Indonesia subuhnya sama dengan Jumatnya, itu tanda badai kekuatan Islam telah muncul di timur ini. Tapi ketika saya pulang bapak ibu yang saya cintai, itu belum saya melihatnya. Walaupun hari ini tertatih-tatih pemuda hijrah, biker subuhan, pejuang-pejuang subuh, hari ini preman-preman bertato di Jakarta sudah mulai pelan-pelan, mereka anak-anak pang, anak-anak alay, mereka sudah mulai berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Dan kita merindukan di kota Palembang suatu hari nanti, yang duduk bersama kita hari ini pagi ini bukan hanya kita,
tapi mereka-mereka anak-anak kita yang mungkin selama ini dijauhkan. Dan saya ingin menyampaikan ayah bunda, ini perjuangannya berat. Makanya ada namanya dalam materi yang pernah saya sampaikan, Ghazul Fikr namanya, serangan pemikiran. Otak anak kita di brainwash oleh mereka, dicuci oleh mereka, mereka baratkan, mereka menjadikan otak anak kita itu bagaimana menjauhi Al-Quran, menjauhi masjid, menjauhi para ulama, bahkan menghina para ulama, memfitnah. Dan ini terjadi hari ini. Silakan ayah bunda, orang lebih banyak anak-anak muda kita, anak-anak kita mungkin ada di sana, dia lebih mencintai konser-konser yang dilakukan oleh orang-orang yang kita tidak tahu apakah LGBT atau tidak, tapi hari ini terjadi, terbukti. Tapi ketika ada siraman yang menyejukkan untuk mengajak mereka ke surga, itu mereka sepelekan, bahkan mereka abaikan. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, kita tidak ingin itu terjadi di kota Palembang ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya saya berharap, saya mengajak ayah bunda bapak ibu, khususnya ayahanda saya, boleh kita beribadah untuk pribadi kita, silakan, tapi jangan lupa anak kita, bawa mereka, apalagi yang bujangnya. Mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf saya sampaikan ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, nanti di akhirat, mungkin pernah saya sampaikan di sini dalam kitab yang pernah saya baca, Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, ada manusia sukses dalam ibadah tapi gagal dalam bermuamalah, sukses untuk pribadinya tapi tidak sukses untuk anak cucu keturunannya. Dia hanya beribadah untuk pribadinya, dia hanya sholat puasa untuk pribadinya, dia hanya melakukan aktivitas itu kesendiriannya, dia tidak pernah mengajak keluarganya untuk bagaimana memakmurkan masjid yang tercinta yang indah ini hari ini. Saya berharap ayahanda, mohon maaf saya bahagia kalau kita menggandeng anak bujang kita ke tempat ini, dan itu yang saya rindukan hari ini ya. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, nanti bahkan dalam riwayat yang pernah saya baca, kuburan kita itu dalam sehari Pak, itu memanggil kita dalam sehari itu 5 kali, dipanggil kita. Kuburan kita yang tempat kita terakhir, kita tempat kita beristirahat untuk sementara sebelum ditanya di padang mahsyar nanti, dia panggil kita sehari 5 kali. Yang pertama, kuburan itu berkata kepada penghuninya, wahai para penghuniku, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah kesendirian, tidak ada keluarga, famili. Mari datang ke sini. Apa kata kuburan itu? Agar engkau tidak sendirian, agar engkau tidak sendirian di kuburan itu, bagaimana caranya? Makanya saat ini ayahanda, usikum wa nafsi bitaqwallah, perbanyaklah untuk tilawatil Quran, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Makanya kalau bisa, kalau nggak bisa sebulan sekali kita khatam ya. Saya almarhum Arifin Ilham, mungkin kita tahu semuanya, setiap jam 2 jam 3 membangunkan kita, membangunkan kami, beliau sambil berucap dan berkata, jangan ceramah aja kalian yang harus mencas diri kalian, qiyamul tahajud kalian walaupun 2 rakaat, capek penat letih kalian dalam berdakwah sampai menjelang malam, bahkan dini hari kalian pulang tidur sekejap, bangun dulu daripada jamaah. Itu pesannya Pak, dan itu kami amalkan. 11 orang kami mengelilingi beliau, 11 orang kami mengelilingi beliau, dan beliau tidak bosan. Kenapa? Kita tidak tahu kematian itu, kata beliau. Dan hari ini beliau sudah mati, hari ini beliau meninggal tuan-tuan, beliau sudah pergi. Dan itu kami lanjutkan perjuangan itu. Makanya benar ketika kuburan berkata, ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang akan menyebabkan kamu sendiri di dalamnya. Tapi demi Allah ayah bunda, kita tidak sendiri. Kalau seandainya semasa di dunia menjadikan Al-Quran teman hidup kita. Makanya Al-Quran itu Rasul mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ayah bunda bapak ibu,
ketika Rasulullah mengatakan perbanyak baca Al-Quran selagi masa hidup kalian. Kenapa? Nanti di hari kiamat Al-Quran itulah yang akan menjadi sahabatmu, yang akan memberikan syafaat. Maksudnya apa? Pertolongan. Ana baitul wahdah. Yang kedua, kuburan akan memanggil kita, ayah bunda. Apa kata kuburan? Ana baitul zulma. Wahai penghuni kubur, datanglah ke sini. Aku adalah rumah yang gelap gulita, rumah yang tidak terang benderang. Seperti hari ini kalian di kota Palembang, pulang kalian ke rumah sarapan pagi, empek-empek. Pulang kalian ke rumah masih bisa santai olahraga. Pulang kalian ke rumah setelah ini masih bisa bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita. Tapi ketika kuburan berbicara, aku adalah rumah kegelapan, rumah yang tidak ada cahaya. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, bagaimana kita memberikan cahaya kuburan ini? Fanawiru, berilah cahaya kuburanmu dengan cara apa? Biqiyamil lail. Biqiyamil lail, dengan mendirikan yang namanya qiyam di malam hari, diantaranya tahajud. Ayah bunda bapak ibu, saya berpesan, ketika Jibril bertanya dan bahkan menasihati baginda Nabi, apa kata beliau? Jibril alaihissalam kepada Rasul kita, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, kata beliau, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, suatu hari engkau akan mati. Ini nasihatnya ayah bunda buat kita yang masih hidup, buat kita umatnya. Yang kedua nasihatnya apa? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Cintailah istrimu, cintailah anakmu, cintailah jabatanmu, pangkatmu, kedudukanmu, cintailah sawit getahmu, toko rukomu, tanahmu. Ingat, apapun yang engkau cintai pasti akan berpisah denganmu. Betul nggak? Benar nggak? Semuanya akan kita tinggalkan ayah bunda. Istri yang cantik jelita akan, kalau kita tidak meninggalkannya, kita yang ditinggalkannya. Anak-anak juga begitu, sama. Jadi ayah bunda bapak ibu, ini pesan beliau untuk kita, malaikat Jibril. Yang ketiga apa kata beliau? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Kerjakan apa yang ingin engkau kerjakan, tapi ingat, apapun yang engkau lakukan, engkau kerjakan di dunia, pasti ada balasannya. Sebiji zarah kebaikan, sebiji zarah keburukan. Sering kita baca ayat Al-Quran, para imam juga di sini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas itu. Hati-hati. Tapi dilanjutkan oleh malaikat Jibril pesannya kepada baginda Nabi, wa'lam, ketahuilah Muhammad, anna syarifal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang beriman itu adalah ketika dia istiqomah rajin untuk menunaikan qiyamul lail. Bapak ibu, kadang-kadang kita berpikir, kenapa kita diremehkan oleh istri? Ketika sudah menua pensiun, kenapa istri kita tidak lagi cinta seperti biasa dengan kita? Anak-anak kita cuek. Ketika kita sudah mulai rapuh hari ini, mereka mengabaikan kita. Kenapa penyebabnya? Mohon maaf, saya berikan solusi ayah bunda. Kalau ingin dimuliakan istri di rumah, kalau ingin dihargai anak-anak kita, kalau ingin dimuliakan tetangga, bahkan masyarakat kita, setiap jumpa dengan kita seakan-akan dia segan dengan kita. Caranya bagaimana? Jangan tinggalkan qiyamul lail, minimal 2 rakaat. Kalau tidak percaya ayah bunda, buktikan. Buktikan. Tidak ada ayat Al-Quran yang berdusta dan berbohong. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini janji Allah bapak ibu. Orang yang rajin tahajud itu pak, diletakkan tempatnya di tempat yang mulia, bukan dunia, akhirat pun akan ditempatkan di tempat yang mulia. Baitul zulma, gelap, tapi dengan tahajud qiyamul lail semuanya akan terang benderang. Yang ketiga, ayah bunda bapak ibu, kuburan akan memanggil kita. Apa kata kuburan?
Ana baitut turab, wahai penghuni kubur, ana baitut turab, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah, kanan kiri atas bawah semuanya tanah. Kita terhimpit. Biasanya rumah kita besar, tapi hari ini lebar 30 cm, luasnya atau panjangnya hanya 2 meter kurang lebih, dan kita berada di situ sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Makanya ya bunda bapak ibu, apa kata Rasulullah? Fahmilul firash. Makanya karena rumahmu sempit, engkau dihimpit oleh tanah, maka bawalah dari dunia firash. Apa maksudnya? Tempat tidur. Apa tempat tidur ini maksudnya? Perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan, jangan perbanyak musuh. Mohon maaf, kadang-kadang karena kita rajin ke masjid, seakan-akan kita sudah kapling surga, tetangga seakan-akan adalah ahli neraka. Betul enggak? Banyak enggak? Karena kita rajin ke masjid, jidat kita hitam. Halo, kita seakan-akan sebelum zuhur sudah ke masjid, sebelum azan sudah ke masjid. Orang lain yang terlambat kita bilang, ini ahli neraka ini, dia nggak cinta sama Allah ini. Seakan-akan dia saja. Hati-hati, hati-hati. Yang kita tahu, orang-orang yang rajin beribadah pasti dia tawadhu, rendah hati, selalu melihat kebenaran, kebaikan orang lain, bukan kekurangannya. Yang keempat, ayah bunda bapak ibu, kuburan tadi memanggil kita. Apa kata kuburan? Ana baitul afa, wahai penghuni kubur, kesini. Aku adalah tempat binatang-binatang buas yang ingin menyiksa dan menerkammu. Mohon maaf ayah bunda, apa kata tempat ini? Sambil berucap fahmilut tirak, fahmilut tiryak, bawalah benteng. Apa bentengnya? Perbanyak sebelum melakukan aktivitas apapun ayah bunda, sebelum keluar rumah, bangun tidur kita bismillah, tawakkaltu alal Allah, la haula wala quwata illa. Yang jelas intinya saya ingin bercerita, nanti Pak di kuburan, nanti di kuburan kita itu, kalau bahasa kita ada pertanyaan baginda Nabi itu, siapakah manusia yang paling menderita hidupnya di kuburan? Siapakah makhluk manusia yang paling tersiksa hidupnya di kuburan? Dijawab oleh baginda Nabi, ayah bunda, apa kata beliau? Al-mutakhawilu bis sholah. Orang yang paling menderita hidupnya di kuburan nanti adalah mereka yang menganggap enteng sholatnya, orang yang mengabaikan sholatnya, bahkan meninggalkan sholatnya. Kuburan itu tahu tadi sempit, kuburan tadi kita tahu ya, sempit, gelap lagi, gelap, dan gelapnya bukan 1 jam 2 jam. Saya ilustrasilah ayanda bapak-bapak, seandainya kita pulang atau di malam hari kita di rumah sedang nonton TV, mati lampu 1 jam, apa yang kita lakukan? Ketika mati lampu ternyata masuk seekor ular, kita melihat cahaya matanya seperti kucing, dan ketika melihat ular itu apa yang kita lakukan? Lampu mati, kita ambil handphone yang ada senternya. Saat itu kita berlari karena dikejar oleh ular tadi. Saat itu kita ambil apapun yang ada untuk melemparnya. Saat itu kita lari ke atas rumah kita, bahkan kita berteriak minta tolong ke tetangga, minta tolong ke manusia yang lainnya. Hanya 1 jam dan ular tadi lari pergi. Sekarang hari ini ayah bunda bapak ibu, ketika kita berada di tempat yang sempit ini, yang gelap ini bukan 1 jam gelapnya, tapi gelapnya sampai hari kiamat nanti, yaitu kuburan kita. Kita ditindih oleh batu, ditindih oleh tanah. Mohon maaf ayah bunda, kita terikat dengan kain kafan kita. Dan saat itu apa? Rasulullah mengatakan datang seekor ular. Jenazah ini kaget dan bertanya kepada ular ini, siapa engkau?
Apa kata ular, bapak-bapak? Akulah solatmu yang engkau anggap enteng ketika di dunia. Akulah solatmu yang engkau anggap enteng ketika engkau berada di lingkungan Masjid Baitur Rahman. Aku datang kepadamu. Makanya Rasulullah mengatakan wujudnya nanti amal kita itu ular, dan namanya kata Rasulullah Sujaul Akro, nama ularnya bapak ibu. Dan bahkan ketika ditanya apa tugasmu ular ini, ternyata ular ini ayah bunda tidak ada di dunia. Dia punya ekor satu, tapi kepala aja tidak terhitung banyaknya. Mungkin hari ini kita tidak pernah melihatnya, betul nggak? Betul nggak? Kita melihat ular kepalanya satu, ekornya satu kan? Tapi nanti ketika di kuburan kita ayah bunda, kita akan berjumpa dengan seekor ular, ekornya satu, kepalanya banyak. Ketika ditanya oleh mayat jenazah kita, apa tugasmu? Dia jawab, tugasku melilitmu, menyiksamu, menggigitmu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Seandainya ayah bunda kiamat 300 tahun lagi, berarti selama 300 tahun kita tersiksa di kuburan kita. Naudzubillah ya Allah. Makanya maksud saya tadi, mari kalau ingin kita selamat keluarga kita ayah bunda bapak ibu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang kita tidak tahu bagaimana menyalanya. Hanya tanda-tanda yang diberikan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Mari, pesan saya ayah bunda, jangan beribadah untuk pribadi kita, tapi beribadahlah untuk keluarga kita. Kita kompak sebelum bangsa ini, rakyat ini kompak. Kita mulai dari rumah tangga. Setelah maghrib kita duduk bersama, kita adakan majlis taklim kecil-kecilan di rumah, kita matikan handphone bahkan TV kita. Setuju enggak bapak ibu? Baru indah Islam ini. Lanjut Isya, kita berjamaah lagi dengan keluarga. Kalau perlu gantian ngisi, siapa yang baca Quran hari ini, siapa yang tausiah satu ayat atau satu hadis. Kalau itu kita lakukan dalam rumah tangga ayah bunda, seperti ini habis subuh. Kalau nggak ada kajian, kita pulang ke rumah duduk dengan anak istri sebelum berangkat bertugas. Tidak lama ayah bunda, maka keluarga kita akan menjadi keluarga masjid, keluarga yang indah, bukan keluarga kuburan, bukan keluarga rumah sakit, bukan keluarga yang centang peranang, yang hancur babak belur, hanya mengejar dunia semata. Selamatkan ayah bunda. Semakin tua kita, semakin kita tak berdaya. Jangan kita beribadah untuk pribadi kita. Mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Belum tentu kita masuk surga ayah bunda kalau seandainya anak kita tidak kita ajarkan agama ini, kita tidak didik dengan ibadah ini, maka belum tentu. Bisa jadi anak-anak kita itulah yang mengajak kita ke neraka. Mari ayah bunda, mari bapak ibu yang saya cintai, sekarang kita hidup di penghujung. Cukup kita jadikan Palestina hari ini, mohon maaf, kalau kita membayangkan kisah dari Bang Onim dan Ustadz Hussein, bagaimana mereka tidak punya tempat lagi, dibombardir, bagaimana kaki mereka diamputasi bahkan hancur sebelah, mata mereka, anak-anak Gaza, kita tahu bapak ibu, dipertontonkan. Semua kita menonton, miris hati kita, marah kita, muak kita. Dan hari ini kita diuji bangsa ini. Itu di Palestina. Palestina saudara kita. Benar kata Rasulullah, orang beriman dengan beriman itu bagikan satu bangunan. Izastaka udun tada'alau sairul jasadi bisahari wal humma. Ketika satu anggota tubuh sakit bapak ibu, yang lain merasakan sakit. Hari ini kita merasakan sakit, bagaimana caranya? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini kata Allah, berjuanglah kalian, berjihadlah kalian. Kalau kalian tidak bisa datang ke Palestina ingin membantu mereka, bagaimana perjuangan ini? Minimal satu persatu di rumah kita ayah bunda, saya pun, keluarga saya, keluarga staf saya, anggota saya, pelan-pelan pak, kita buang, kita boikot semua
yang membantu Zionis Israel yang luar biasa. Bahkan Hitler, Pak, tahu Hitler? Hitler itu Pak Nazi, itu sadis luar biasa. Dulu kami benci, kita benci kepadanya, Pak. Ternyata Pak yang dibantai siapa? Yang dibantai olehnya siapa? Sampai dia mengatakan jangan ada yang tersisa. Dia kalau berbicara, Hitler itu Pak kayak orang kesurupan, ada kumis lagi, betul nggak? Benar nggak? Dia mengatakan dengan lantang, jangan sampai hidup, bahkan bayi yang baru lahir bunuh kalau Yahudi. Bayangkan, itu dulu Pak. Dan kita mengatakan ini sadis ini orang, ini jahat ini orang, Hitler ini jahat. Ternyata terbukti hari ini, karena umat Islam penuh dengan toleransi, betul? Ya, oh ada tamu, silakan makan Pak. Sudah silakan makan, boleh tinggal nggak ngontrak di sebelah rumah Pak Haji? Boleh, silakan ngontrak di rumah saya sebelah, silakan. Ujung-ujungnya kita yang diusir dari rumah kita. Hitler Pak, orang kafir Pak, dia paham masalah ini, begitu tegasnya dia. Dan saya tahu saat itu saya menonton filmnya Pak, ya Allahu Akbar. Dan ternyata pemahamannya tentang Zionis Israel Yahudi laknatullah lebih mengerti dan paham dari kita. Makanya minimal hari ini, walaupun ada perbedaan hari ini, ya kita boikot, baik yang ada di kamar mandi kita, halo, makanan minuman kita rubah ya anda. Mohon maaf, kadang-kadang kita hanya pandai berbicara, pandai berretorika, tapi bukti menolong sahabat saudara kita di Palestina nggak ada, betul nggak? Kita buktikan. Selain memboikot ayah bunda, kekuatan doa, angkat tangan kita, doakan mereka seperti imam saya tadi, merdu suaranya ketika tadi kunut, juga menyampaikan Allah mansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestina. Doakan mereka, mudah-mudahan yang mati, yang meninggal semuanya syuhada di jalan Allah. Mudah-mudahan yang hari ini sakit mereka semuanya diberikan kekuatan dan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita masih enak sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Belum tentu juga kita kuat seperti mereka. Sedangkan jabatan, pangkat, kedudukan aja bisa merubah kita Pak. Dulu ada profesor, doktor Pak, ya, hanya gara-gara jabatan Pak berubah fatwanya. Halo, ada kan? Ada nggak? Hanya gara-gara jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan berubah fatwanya Pak. Dulu haram, sekarang jadi halal. Apalagi kami yang muda-muda ini, kalau nggak kuat-kuat iman Pak, nggak berani mengatakan kulil haqqa walau kana muran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Makanya sedih Buya Hamka melihat kita, sedih para pejuang, para ulama yang istiqomah meninggalkan jabatannya demi akidah mereka yang benar. Dan kita merindukan di kota Palembang, di Sumatera Selatan, ulama-ulama yang istiqomah menyampaikan yang hak dan menghancurkan kebatilan. Amin ya rabbal. Guru saya Habib Mahdi sudah pergi, luar biasa. Orang-orang baik satu persatu sudah pergi. Makanya ya bunda bapak ibu, minimal kekuatan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu pedangnya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Yuk angkat tangan kita, banyak doa. Bagaimanapun ayah bunda, semuanya bangsa kita Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing, demi Allah Pak. Nggak mungkin Pak melawan Meriam Pak dengan bambu runcing. Ini kekuatan doa para kiai, para ulama, para santri. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, mudah-mudahan kita yang berada pengurus masjid, jamaah Masjid Baitur Rahman, tetap istiqomah, tetap melakukan kebaikan dimanapun berada, tetap mengajak orang untuk memakmurkan masjid ini. Karena bagaimanapun yang akan menolong membantu kita adalah amal ibadah kita. Min alamati hubbillah hubbul ibadah. Ayah bunda, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba itu hobinya ibadah Pak. Udah biasa Pak, bangun jam 3 itu nggak perlu dibangunkan, sudah terbangun Pak.
Itu tandanya apa? Allah sayang kepada kita. Itu bukti Allah sayang, Pak. Wa min alamati i'radil 'anil 'abdi, tandanya Allah berpaling dari seorang hamba, Pak, dari kita. Allah sibukkan kita. Ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Allah berikan kesibukan kita. Seakan-akan yang kita kejar dunia ini enggak habis-habisnya, Pak. Sibuk. Akhirnya mati stroke, Pak. Halo. Dalam kesibukan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, pernah saya sampaikan di awal saya jumpa dari Sulaiman di sini. Para pemimpin mungkin ada caleg 2-3 orang di sini. Saya berpesan, hati-hati. Almar'u yataghayyar fi salas. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Pertama, orang berubah al-qurbu minal muluk, kalau dekat dengan kekuasaan. Hati-hati. Orang kalau dekat dengan kekuasaan, Pak, berubah gayanya, Pak. Jalan aja berubah, Pak. Baru foto aja dengan Kapolda sudah bergaya dia. Baru jumpa aja sama pejabat dia, selfie dia, seakan-akan dia yang paling keren. Di warung kopi kalau bicara politik, dia yang paling tahu. Padahal setiap caleg gagal terus. Ini benar kata Ali bin Abi Thalib. Orang akan berubah kalau dekat dengan kekuasaan. Yang kedua, orang akan berubah, Bapak Ibu, wal wilayat, ketika diberi kekuasaan. Hati-hati. Dulu rajin ke Masjid Baitur Rahman subuh berjamaah. Dulu rajin beribadah, rajin tahajud. Tapi ketika sudah duduk, punya jabatan, ditelepon oleh pengurus masjid, Pak Haji Najib, kemana aja Pak Haji? Waduh, sibuk banget Pak Haji, banyak agenda Pak Haji. Kayaknya lebih kalah pula Abu Jahal kesibukannya. Serius ayah bunda, ya, hati-hati. Yang ketiga, orang akan berubah wal gina min ba'dil faqri, ketika diberi kekayaan mendadak padahal sebelumnya miskin. Sebelumnya susah hidupnya, karena dapat warisan kaya dia, karena dapat mertua kaya dia, karena dapat proyek kaya dia. Berubah. Dulu rajin ke masjid sedekah, dengan tetangga baik, suka traktir orang makan. Pas kaya mendadak, pelitnya nauzubillah, bakhil tamak bin sarakah. Hati-hati. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, faman lam yataghayyar fi hazi, siapa yang tidak berubah ketika dekat dengan kekuasaan, ketika diberi kekuasaan, ketika kaya mendadak padahal sebelumnya miskin, fahuwa zu aklin, itulah akal yang benar, dan wa khuluqin mustaqim, dan itulah akhlak yang lurus. Mudah-mudahan kita berdoa para pemimpin pejabat di kota Palembang ini lurus pikirannya. Amin ya rabbal. Karena mohon maaf Bapak Ibu, banyak hari ini Allah pertontonkan semuanya di dunia digital, di sosial media, Pak. Rasul juga sudah mengingatkan, irhamu salasata minan nas, kasih 3 golongan manusia. Siapa 3 golongan manusia ini? Ada di Palembang, Pak. Ada di Sumatera Selatan manusia yang 3 ini, yang disampaikan baginda Nabi 14 abad yang lalu. Yang pertama, siapa yang mesti dikasihi? Azizan zallat, seorang pemimpin pejabat jatuh hina. Banyak nggak sekarang? Banyak, Pak. Jatuh hina karena ditangkap KPK. Dimuliakan orang gara-gara ditangkap KPK pakai rompi oren lagi. Dipajang lagi, malunya luar biasa, padahal dihargai sebelumnya. Akhirnya jatuh hina. Dekati dia, Pak, ajak ke Masjid Baitur Rahman, jangan bully, ya. Jatuh hina, Pak, pejabat short time di hotel dengan janda, betul nggak? Diviralkan oleh bininya sendiri. Banyak nggak sekarang? Makanya hati-hati Pak Haji. Oi Pak Haji, kalau nambah bilang baik-baik sama bini. Saya nggak bercanda ini, bini kita cerdas sekarang, Pak. WhatsApp kita aja bisa digandakannya, diduplikatnya. Hati-hati, Pak. Kalau WA sama janda, bini bisa baca di rumah. Halo, saya nggak bercanda ini. Ini dunia canggih sekarang ini. Ya, yang kedua, siapa yang mesti kita kasihani? Kata Rasulullah, yang kedua Bapak Ibu yang mesti dikasihani adalah gonian qadif taqoro, orang kaya jatuh bangkrut. Betapa banyak hari ini orang bangkrut mendadak, Pak, hanya gara-gara corona 2 tahun, COVID-19. Orang Tanah Abang tuh, saudaranya
apa bosnya Pak Haji Hendra di Tanah Abang, banyak yang bangkrut Pak, melarikan hutang miliaran. Banyak di komplek orang-orang kaya menjual rumahnya karena warisan, anaknya berantem bertengkar, miskin karena nggak ada bakat untuk mencari rezeki, bangkrut, jatuh. Jangan bully mereka, ajak mereka ke masjid, sadarkan mereka masih ada Allah bersama kita. Setuju tidak Bapak Ibu? Ajak mereka. Ya, yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf saya guru-guru saya, kalau ada di sini Ustadz Kiai, ulama, Habib mungkin, saya minta maaf. Yang mesti dikasihi kata Rasulullah, yang terakhir, al-faqih yul'abu bihil juhal. Seorang ahli fikih, ahli syariat, paham agama, dipanggil Ustadz Kiai, ulama, dipanggil ajengan, Habib malah, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Orang bodoh itu punya kekuasaan dan uang. Ada nggak hari ini? Banyak nggak hari ini? Makanya ajak mereka. Kita tidak salahkan guru-guru kita itu. Mungkin bisa jadi saat itu beliau lupa. Yang namanya manusia pelupa. Nasiya yansa insanun la tansa. Jangan lupa. Kita manusia pelupa. Makanya kita mengingatkan beliau, kita datangi beliau untuk kembali ke jalan yang benar. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, waktu juga suruk kita, ya, yang jelas fastabiqul khairat. Ingat bapak ibu, hidup tidak lama, hidup sebentar. Kita semuanya akan menghadap Allah. Kuburan menanti kita, 5 kali sehari dipanggil kita. Saya melihat wajah-wajah ini, wajah-wajah penuh masalah. Halo, ada hutang yang belum lunas, ada kredit yang belum selesai, istri pun sudah mulai berulah, uang jajannya kurang. Betul Pak? Betul Pak? Bagaimana menghadapinya? Insya Allah istri solehah, dia qanaah, merasa puas dengan pemberian suaminya. Kenapa? Suaminya rajin ibadah, suaminya dekat dengan Allah. Itu lebih kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Makanya ya bunda, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sering saya sampaikan di sini. Satu hari kita hidup di akhirat 1000 tahun di dunia. Apa maksudnya Ustadz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat nanti Bapak Ibu, itu sama dengan 125 tahun kita hidup di kota Palembang. Apa maksudnya Ustadz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti, itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di kota Palembang ini. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri saya ini rata-rata sudah 60 tahun ke atas. Betul? Benar? Lalarui Sanjo, kata orang Spanyol. Waspadalah, sadarlah. Dan saya tidak menakut-nakuti ayanda. Dalam kitab yang pernah saya baca di pesantren dulu, di Gontor dulu, orang kalau sudah 60 tahun ke atas, malaikat Israel pencabut nyawa masuk rumah kita sehari semalam 70 kali. Halo? Halo? Banyak-banyaklah bantu biar cepat selesai Masjid Baitur Rahman ini. Ya, serahkanlah mobilnya satu, serahkanlah hartanya itu agar sedekah jariah itu berjalan dan kuburan kita bercahaya insya Allah. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini Allah berikan kekuatan menjalani hidup yang singkat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini Allah lunasi hutang-hutang kita di dunia. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Mereka semuanya muqimus sholah, dan mereka qurrata a'yun, penyejuk mata, bukan musuh yang nyata, bukan ujian fitnah bagi kita orang tua. Mudah-mudahan kita yang sakit hari ini, ayahanda mungkin yang duduk di masjid kelamaan kesemutan kakinya, asam urat, kolesterol, kanker, jantung, paru-paru, entah apalah penyakitnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit ayahanda semua. Bunda juga yang sudah meninggal dunia, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kita doakan mudah-mudahan kuburannya bercahaya. Yang belum berjodoh, anak kita Allah mudahkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Usaha kita lancar, intinya semua hajat Allah kabulkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib hajatana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazida. Falakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami jamaah Masjid Baitur Rahman, kami bermunajat bermohon kepada Engkau ya Allah pagi ini menjelang suruh. Banyak dosa yang kami lakukan dalam hidup yang singkat ini, banyak kesalahan kami. Kami manusia lemah ya Allah, tidak luput dari salah dan khilaf. Ampuni dosa kami, ampuni masa lalu kami ya Allah. Dosa kecil bahkan dosa besar kami lakukan. Dosa tersembunyi bahkan terang-terangan kami perbuat selama ini ya Allah. Ampuni kami ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Seandainya kami yang hadir pada pagi ini di masa lalu kami pernah melakukan perzinaan ya Allah. Zina mata kami dengan handphone kami. Zina mata kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Zina tangan kami, menjamah yang bukan hak kami. Zina kaki kami melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Bahkan zina kemaluan kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Kami manusia lemah ya Allah. Engkau maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Banyak yang kami lakukan dalam hidup ini yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Kami ingin di penghujung hayat kami keadaan kami husnul khatimah ya Allah. Minimal jadikan kami suami teladan dalam rumah tangga kami, suami yang dicintai istri dan anak-anak kami, suami yang ditangisi kematiannya bukan ditertawakan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan amal sedekah kami, ibadah kami, Engkau hapuskan dosa kami ya Allah. Seandainya hari ini kami sakit ya Allah, yang menahun, yang tidak pernah sembuh penyakitnya, kami mohon kepada Engkau wasilah infak sedekah kami, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sembuhkan penyakit kami ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kami minta kepada Engkau, jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah, jauhkan anak kami dari perzinaan ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari LGBT ya Allah. Ringankan kaki anak kami ke musola, ke masjid-Mu. Ringankan lisan anak kami istiqomah membaca Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jauhkan anak kami dari pekerjaan yang sia-sia melalui handphonenya. Selamatkan anak kami dari handphonenya ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau yang menolong mereka. Kami sibuk siang malam mencari nafkah buat mereka. Selamatkan anak cucu kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, kakek neneknya, bahkan untuk bangsa dan negara ini dan agama ini. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Orang tua kami ya Allah yang membesarkan kami siang malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Ampuni orang tua kami yang berjuang ya Allah, yang hari ini tidak sempat duduk bersama kami di majelis ini. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, sembuhkan penyakitnya orang tua kami kalau sakit hari ini. Tapi seandainya Engkau sudah ambil, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman surga yang bercahaya sebelum surga yang sebenarnya. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Kami akan berinfak, bersedekah,
baik untuk Palestina atau untuk Masjid Baitur Rahman, untuk yatim piatu, kami niatkan untuk orang tua kami. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, sampaikan niat infak sedekah kami untuk mereka, jangan siksa mereka. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, para ulama, para kiai yang rutin istiqomah memberikan kami pencerahan di masjid ini. Ya Allah, berikan kekuatan kesehatan, berikan panjang umur taat, panjang umur ibadah, berikan beliau-beliau guru-guru kami yang mulia ini rezeki yang halalan thayyibah. Ya Allah, pengurus masjidnya selalu kompak bersama untuk memakmurkan masjid ini. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang taat kepada Engkau, sayang kepada kami masyarakatnya 2024. Berikan kepada kami pemimpin yang soleh dan solehah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, selamatkan para ulama kami, jangan ada lagi yang terzolimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Seperti biasa, terakhir sebelum kafaratul majlis, saya biasanya berpantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Boleh. Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.